Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita undang mulai berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita. Yesus ku cintaku, ku tinggikan, ku agungkan. Patut kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Terima pujian, semua layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Kita akan sambung pujian kita, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, maka besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang
kasih buat pertolongan. Begitu banyak Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah hari-hari yang kami lalui, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami akan bersama dengan Engkau. Kami sejahtera bersama dengan Engkau. Kami terus berharap, kami terus bersandar kepada Engkau. Tolong kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami dapat berkumpul dengan saudara seiman kami. Berbuat bakti, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan, biarlah Tuhan, kiranya Engkau saja yang akan memberkati kami juga di tempat pribadi. Tuhan Yesus, kali ini pun kami rindu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Membawa kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah rahasia Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu untuk dapat dibagikan kepada kami semua yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Kusumi yang sudah membawa dalam pujian. Engkau tetap tolong keluarganya, tetap tolong rumah tangganya. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Biarlah yang terbaik Tuhan kerjakan untuk kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berpegang kepada janji Tuhan, di mana Yesus berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, di situ aku hadir. Dan saya yakin dan percaya kita lebih dari 2 dan 3 orang. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Baik, kita akan belajar dalam kebenaran firman Allah. Kita baca di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-11. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi saya bacakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat ada perbandingan 1 hari di dalam rumah Tuhan dan 1000 hari di tempat lain. Ada maksud dan tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah katakan 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berarti 1 hari di dalam rumah Tuhan itu penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, 1 hari saja itu mengandung janji dalam setiap kehidupan kita. Sedangkan 1000 hari kita berada di tempat lain, itu berarti kita memboroskan waktu kita. Ya, kita memboroskan waktu kita. Waktu kita terbuang hanya percuma saja. Dan 1000 hari kita berada di tempat lain itu hanya kita memboroskan waktu kita di luar sana. Dan kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, bukan hal-hal yang di atas. Tetapi kita memboroskan waktu kita, hari-hari hidup kita hanya dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi Daud berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Satu pernyataan yang penting dan luar biasa, mengandung makna dan arti dalam setiap kehidupan kita. 1 hari di dalam rumah Tuhan lebih berguna daripada 1000 hari di tempat lain. Paulus berkata di dalam Timotius 4 ayat 8 ayat yang keempat, kalau saya tidak salah, di sana dikatakan ibadah itu penting karena mengandung janji. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, coba kita baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan ibadah itu penting karena mengandung janji. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 yang ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu penting. Hari-hari ini orang takut beribadah kepada Tuhan daripada takut ke mall, daripada takut ke Starbucks. Lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di mall. Lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di Starbucks. Lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain yang tidak berguna dan tidak mengandung janji. Tetapi ibadah itu mengandung janji dalam setiap kehidupan kita. Daud berkata di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, di sana dikatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada apa di dalam rumah Tuhan? Ada janji, ada firman Allah, ada kuasa, ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan takut kita beribadah kepada Tuhan. Ada janji yang Allah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Jerih payah kita tidak sia-sia, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata, persekutuanmu dengan Tuhan, peribadatanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia karena ada janji. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Di sana Rasul Paulus berkata, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia karena ada janji yang Allah sediakan bagi kehidupan kita. Ada kekekalan yang Allah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di sini Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, daripada di kemah-kemah orang fasik menceritakan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, omongan-omongan yang tidak berguna, hal-hal yang tidak berguna. Percuma kita berada di tempat-tempat seperti itu. Tetapi mari kita giat di dalam menjelang hari yang terakhir ini, kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, di sana Daud berkata, 1 hal telah ku minta kepada Tuhan, yaitu apa? Diam di dalam rumah Tuhan. Amin. Diam di dalam rumah Tuhan, menikmati baik Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Allah. Lebih berguna, lebih berarti daripada di tempat-tempat lain yang tidak ada faedahnya. Buang-buang waktu saja. Kita menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Kolose, di sana dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bawah. Karena perkara-perkara yang di bawah tidak menyelamatkan, tetapi perkara yang di atas menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, membawa kehidupan kita kepada kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25,
Di sana dikatakan janganlah kita menjauhkan diri kita dari peribadatan seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Artinya orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, maka Dia akan memberikan kepada kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Aku akan berikan kepadamu. Haleluya. Ada janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Allah, kita mengundang hadirat Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu Daud berkata, lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan. Artinya ketika kita berada di dalam rumah Tuhan itu, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita menikmati mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Memberkati hidup kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, untuk kita terus berpegang kepada janji-janjinya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu menjelang hari-hari yang terakhir ini, mari kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Tante Yanti itu tidak boleh ibadah. Tapi luar biasa, Tuhan itu hebat dalam kehidupan Tante Yanti. Tuhan itu dahsyat. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak usah takut. Kita berada di dalam lingkarannya Allah. Haleluya. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Di sekeliling kita orang berkata, takut ke pasar, takut ke mall, takut ke mana-mana. Tetapi jangan takut datang kepada Tuhan. Ada janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua, Daud berkata, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Sujud, kata sujud berarti berlutut, mencium lantai. Kata sujud berarti dia merendahkan diri ke bait Allah yang kudus. Mari kita merendahkan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Tidak ada artinya kalau kita berada di luar sana, membuang waktu-waktu kita. Tetapi mari hari-hari ini kita mengambil waktu yang terbanyak untuk kita berada di dalam hadirat Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, mari kita mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan, secara khusus dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 86 ayat yang kedua, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Haleluya. Ini adalah doa dan permintaan daripada Daud. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Kenapa kita tidak? Daud saja dia berdoa minta pertolongan daripada Tuhan, minta pembelaan daripada Tuhan, minta Allah supaya Allah mengasihi kehidupannya. Mari
kita seberapa yang ada, kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau mengasihi kami. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Dia memberikan perhatiannya secara khusus dalam setiap hidup kita. Dan Allah tidak pernah membiarkan kehidupan kita terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Setiap detik, setiap saat Dia tetap merangkul Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tidak pernah melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Ada satu pujian lagu lama. Dia tak pernah lepaskan tanganku, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Jadi Allah tidak pernah melepaskan tangan kita. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Ketika kita lemah, Dia kuatkan kita. Ketika kita susah, Dia menghibur kita. Ketika kita dalam tidak berdaya, Dia meneguhkan kita. Dia mengangkat kita. Dia mengayomi kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama, kedua. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Haleluya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan tahu kemana kita pergi dan berada. Oleh sebab itu Daud berkata, lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan tahu tujuan kita kemana, perjalanan hidup kita kemana, mau kemana. Tuhan tahu. Kita tidur saja Tuhan tahu. Kita berbaring saja Tuhan tahu. Kita berjalan saja Tuhan tahu. Jangankan kita berjalan, tetapi pikiran kita saja Tuhan tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya Tuhan tahu. Oleh sebab itu ada satu lagu dia katakan, di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tetapi jangan di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita berbelit-belit, tetapi di hadapan Allah semuanya terbuka dan telanjang di hadapan Allah. Tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka dan telanjang. Oleh sebab itu Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada perbandingan 1 hari di dalam rumah Tuhan dan 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain itu tidak berguna, tetapi 1 hari di dalam rumah Tuhan itu berguna, karena mengandung janji dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di hadirat. Lebih baik 1000 hari di pelataran-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu.
menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami lagi ya Tuhan, untuk kami selalu ada bersama dengan Engkau di dalam bait-Mu Tuhan. Sesuatu hal yang lebih baik dan lebih indah adalah ketika kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, daripada ada di tempat lain ya Tuhan. Di dalam rumah-Mu adalah tempat yang paling indah ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kesempatan-kesempatan ini Tuhan kami dapat pergunakan ya Tuhan. Di mana hari menjelang kedatangan-Mu kembali ya Tuhan, biarlah kami dapat mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik di dalam rumah-Mu. Kami dapat beribadah ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Karena kami percaya, karena Tuhanlah yang dapat menolong kami, karena Tuhanlah kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Victoria yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu selalu dengan urapan dan kuasa-Mu. Berkati keluarga rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat memiliki kesempatan untuk datang beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah kami sama-sama memuliakan Engkau. Kami sama-sama menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan pelihara ya Tuhan. Terlebih di dalam suasana seperti ini, Tuhan tolong lindungi, hindarkan kami semua dari virus-virus ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Tuhanlah yang memberikan itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan tolong kami. Tuhan jaga, lindungi kami. Tuhan pelihara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan
Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, Bila amin. kau Puji izinkan Tuhan. sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.